Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taufik Samsul dari SD Negeri 5 Sidoarjo. Saya JKP Angkatan 6. Kali ini kami akan mempraktikkan sesi demonstrasi kontekstual, yaitu melakukan praktek coaching dan observasi dan kegiatan coaching. Kali ini saya akan melakukan coaching, kegiatan observasi dengan dua rekan saya. Yang pertama Ibu Tri Ayuni sebagai coach, kemudian Ibu Putri Wulansari sebagai coaching. Assalamualaikum Bu Tri Ayuni. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak, sehat. Bapak sehat juga? Alhamdulillah sehat. Bu Putri, bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat Pak, dan bahagia tentunya. Oh, alhamdulillah, itu yang diharapkan ya. Sehat dan bahagia selalu. Hari ini kita akan mempraktikkan coaching kepada Ibu Triani sebagai coach. Apakah bersedia untuk saya observasi? Sangat bersedia Pak. Justru dari kemarin itu yang saya nantikan supaya ada pengamatan apakah saya bisa melakukan kegiatan coaching atau tidak. Baik Bu Tri Ayuni. Baik, dari kegiatan coaching yang akan kita lakukan, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bu Tri Ayuni kembangkan? Dari kegiatan coaching hari ini, saya ingin mengembangkan kompetensi coaching dengan alur tirta, Pak. Jadi sesuai dengan alur tirta yang terdiri dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Saya juga ingin mengembangkan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan terbuka dan berbobot sehingga coachee itu berhasil menggali potensi yang dimilikinya dan juga berhasil mendapatkan solusi dengan sendirinya dari permasalahan yang dimiliki coachee, begitu Pak. Baik Bu. Jadi tentang kompetensi coaching berdasarkan alur tirta ya Bu ya. Iya. Dan kemampuan bagaimana upaya mengajukan pertanyaan berbobot. Kira-kira Bu, dalam kompetensi ini mana sih yang secara spesifik ingin Ibu diobservasi? Yang ingin diobservasi lebih spesifik itu tentang kompetensi coaching sesuai alur tirta, Pak. Ya, jadi sesuai dengan alur tirta ya? Iya, Pak. Kompetensi coachingnya sesuai dengan alur tirta. Baik Bu, tentunya dalam kegiatan ini memerlukan indikator ketercapaian ya Bu ya. Kira-kira indikator apa yang ingin dicapai dari tujuan pengembangan yang diinginkan Bu? Indikatornya saya mampu mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, pertanyaan yang sesuai dengan alur tujuan, pertanyaan yang sesuai dengan alur identifikasi, pertanyaan yang sesuai dengan rencana aksi, dan juga pertanyaan yang sesuai dengan alur tanggung jawab sehingga coachee itu mampu menggali potensi yang dimilikinya dan coachee itu mampu mendapatkan solusi dari permasalahannya dengan ide-ide yang dia miliki sendiri, begitu Pak. Baik Bu ya. Jadi kalau boleh diulangi kan tentang tujuan, identifikasi, rencana aksi, tanggung jawab dari alur tirta tadi. Iya. Baik Bapak Ibu, Bu Tri Ayuni dan Bu Putri Wulansari, kegiatan coaching ini akan saya rekam. Apakah Bapak Ibu bersedia? Iya Pak. Direkam? Bersedia Pak. Baik, boleh silahkan untuk melakukan praktek coaching. Baik, terima kasih sebelumnya Pak. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Semalam nih Bu Putri kayaknya WA saya loh. Ada yang mau diobrolin loh. Apa sih yang mau diobrolin hari ini nih?
Iya, sebenarnya saya tuh nunggu momen sih, Bu. Makanya semalam kan saya WA dulu, berhubung Ibu nanya ke saya begitu. Alhamdulillah nih, kayaknya momen yang pas nih buat cerita gitu. Jadi sebenarnya saya nih ada masalah sih, Bu, sedikit. Ya, sedikit masalah. Tapi saya nih, kalau nggak cerita, kalau dipikir sendiri itu, pening kepalanya. Iya, betul. Jadi gini Bu, dari pertemuan hari ini nih, mumpung ada waktu saya juga nih. Tujuan dari pertemuan ini nih, apa sih sebenarnya Bu Putri? Saya tuh sebenarnya pengen mencari solusi, Bu, ya, atas permasalahan yang ngerumit di kepala saya ini. Ya soalnya kalau nggak cerita dipendam sendiri terus jadi nggak ketemu gitu. Saya mau ngapain sih gitu kan? Makanya saya pengen cerita. Coba diceritain sih, saya pengen dengar apa sih sebenarnya, ada keluhan kayak gimana? Jadi gini loh, Bu. Kan ini kan lagi ini ya, ulangan akhir semester ya, Bu, ya. Saya setelah melihat hasil belajar murid saya itu sedih loh. Rata-rata itu hasil belajarnya itu di bawah KKM. Ini kita bicara tentang KKM karena memang kita kan masih belajar kurikulum 2013, Bu, ya. Nggak hanya di kelas saya sebenarnya. Setelah saya observasi itu kan di kelas 3, kelas berapa itu juga banyak siswa yang mungkin nggak semuanya, banyak siswa yang nilainya itu low banget gitu loh, nggak sesuai sama, nggak mencapai KKM gitu. Sedangkan saya meyakini walaupun mereka itu melakukan remedial gitu, itu nggak akan tercapai gitu, karena ada something wrong yang memang mereka alami gitu sih menurut saya, Bu. Oke, jadi dari cerita tadi, tujuan akhir yang mau Bu Putri dapat dari kegiatan ini nih apa sih tujuan akhirnya? Sebenarnya saya pengen mencari solusi dan satu pemahaman gitu sih ya, Bu. Satu pemahaman, kemudian satu ide atas masalah-masalah yang ada, yang sedang kita hadapi sama-sama nih gitu. Dari yang udah diobrolin tadi nih, ukuran keberhasilan yang mau didapetin itu kayak gimana? Ukuran berhasil. Ketika kita berbicara tentang keberhasilan, jelas keberhasilan itu terlihat jika peserta didik itu sudah mengalami perubahan yang lebih baik ya, Bu. Ini kan ranahnya itu ke murid ya. Jadi berhasil itu kalau mereka tuh sudah mencapai KKM atau lebih dari KKM gitu deh kayaknya, Bu. Oke, dari keberhasilan yang diinginkan oleh Bu Putri tadi, Bu Putri punya kesempatan apa sekarang ini untuk meningkatkan KKM anak tadi? Kesempatan yang saya miliki yang pertama waktu ya, Bu, ya. Waktu luang, bukan waktu luang sih, waktu yang saya adakan gitu ya, waktu yang saya buat untuk memberi jam pelajaran tambahan untuk murid saya gitu, Bu. Jam mungkin kalau saya lihat, kalau saya amati, murid saya itu terkendala di membaca dan daya literasinya tuh kurang gitu, Bu. Jadi kesempatan yang saya miliki itu adalah waktu menyisihkan waktu saya untuk memberikan jam pelajaran tambahan untuk mereka gitu. Jadi kalau direntang nih Bu Putri nih ya, kalau bisa direntang gitu, dari skala 1 sampai 10 gitu, posisi Ibu sekarang itu untuk mencapai ketercapaian KKM tadi itu udah di posisi keberapa? Ya kalau melihat itu sih, saya masih di posisi 6 sih, Bu, karena kan saya belum berupaya apapun untuk masalah saya gitu, Bu. Tapi ingin saya tingkatkan sih skala itu menjadi 8 atau bahkan 9 gitu loh, supaya saya termotivasi dan memang ada dampaknya gitu. Dari keinginan peningkatan skala tadi nih, kekuatan apa yang Ibu Putri punyai untuk mencapai tujuan tersebut? Kekuatannya apa? Yang pertama waktu, yang kedua niat, yang ketiga hasil belajar anak gitu. Jadi tuh kekuatan yang aku pengen tuh, yang jadi kekuatan aku sebenarnya tuh, aku tuh pengen gitu, Bu, muridku tuh berprestasi, muridku tuh walaupun nggak berprestasi di hal-hal apa, yang penting dia tuh membacanya tuh bisa gitu loh, Bu. Kan membaca itu kan adalah dasar, Bu, ya, dimana apalagi kita kan di sekolah dasar kan harusnya sudah bisa membaca, apalagi nih di tingkat kelas 2, 3, bahkan kelas 4 loh ada yang belum bisa membaca gitu. Jadi kekuatan yang bikin motivasi aku, yang aku miliki itu gimana caranya sih biar muridku ini
budaya literasinya ada, kemudian membacanya lancar, begitu loh Bu. Dari yang sudah diceritain tadi nih, pasti ada hambatan dan gangguan gitu kan. Nah, apa aja sih hambatan sama gangguan yang bisa ngehalangin Ibu dalam meraih tujuan itu? Iya Bu, kalau bicara dengan hambatan, gangguan itu pasti ada gitu kan. Makanya saya tuh cerita gini juga tuh sebenarnya pengen cari solusi atas hambatan yang ada gitu loh. Yang pertama ini miskomunikasi loh Bu. Antara kami Dewan Guru dan wali murid ini miskomunikasi gitu. Jadi mungkin apa ya, kalau Dewan Guru ya mungkin nanti akan berkoordinasi akan. Nah dengan wali murid ini Bu, jadi itu saya tuh pernah gitu melakukan jam tambahan di luar jam mengajar gitu loh. Itu wali murid tuh nggak terima gitu kalau muridnya anak-anaknya itu pulang lewat dari jam pulang, itu nggak terima gitu. Padahal saya sudah melakukan sosialisasi, walaupun sosialisasi yang saya lakukan itu hanya baru dengan WA sih Bu, belum mengumpulkan secara tatap muka langsung begitu. Jadi dari hambatan tadi nih dari orang tua yang agak sulit diajak untuk atau memberikan izin agar anaknya pulang dengan jam tambahan gitu. Solusinya yang Ibu Putri punyain apa? Solusi yang pertama itu jelas saya koordinasi dengan kepala sekolah atas masalah saya dulu ya Bu ya. Kemudian saya tuh pengen banget ada rapat gitu di sekolah yang memang itu membahas tentang kemajuan atau peningkatan belajar murid gitu loh Bu. Jadi biar di sekolah dulu gurunya tuh satu ide, satu pemikiran dulu, kemudian dikuatkan oleh kepala sekolah ya kan. Kemudian apa sih yang harus Dewan Guru lakukan untuk apa permasalahan yang ada itu gitu. Setelah di dalam satu sekolah itu satu ide, kemudian nggak miskomunikasi lagi, terus saya ingin mengadakan rapat bersama wali murid semua dari kelas 1 sampai kelas 6 gitu. Jadi untuk mengutarakan apa sih yang jadi kendala gitu. Terus untuk mengutarakan ide-ide yang mau saya lakukan ini supaya nggak miskomunikasi kayak gini Bu. Itu udah dapet solusi nih Bu Putri nih. Jadi dari solusi tadi Bu Putri punya rencana apa untuk mencapai itu tujuan tadi? Dari itu tadi untuk mencapai tujuannya yang jelas, setelah semua disepakati saya akan memberikan jam tambahan. Di mana kelas yang membutuhkan saya siap gitu Bu. Misalnya dari kelas saya sendiri, ketika wali murid memang menginginkan atau wali murid setuju untuk saya melakukan jam tambahan di luar jam mengajar, itu saya akan melakukan, dan itu saya lakukan tanpa dipungut biaya apapun. Saya lakukan dengan sukarela begitu. Ataupun misalnya dalam 1 minggu ini kelas saya 3 hari, kelas yang lain 3 hari, oke nggak apa-apa, saya bersedia. Selagi memang itu mampu saya lakukan, pasti saya akan mengiyakan itu gitu. Dari rencana tadi, strategi yang Bu Putri punyain apa? Strateginya seperti yang udah saya sampaikan tadi Bu, memberikan jam tambahan sesuai dengan persetujuan wali murid supaya nggak miskomunikasi gitu Bu. Nanti tinggal saya berkoordinasi lagi aja gitu kan, mungkin dengan kepala sekolah gitu, minta dukungan lah ya, bukan minta bayaran tapi minta dukungan gitu Bu. Jangka waktunya bagaimana itu Bu Putri? Kalau jangka waktu yang saya mau itu, saya tuh pengennya berkesinambungan, artinya berkelanjutan gitu Bu. Jadi nggak hanya saat ini saja sudah mentang-mentang murid saya sudah bisa jadi saya terputus atau sudah selesai, enggak, tapi berkesinambungan dengan waktu 1 minggu itu. Kalau memang 1 minggu itu saya diperlukan untuk 2 kelas ya saya akan masuk 2 kelas. Kalau memang itu yang bukan kelas saya sendiri ya saya fokus di kelas saya sendiri begitu. Baik, dari rencana dan strategi yang sudah dipersiapkan, ukuran keberhasilan seperti apa yang Bu Putri punyai dalam rencana aksi yang tadi? Kalau bicara dengan ukuran keberhasilannya, sudah pasti saya menginginkan murid saya itu berprestasi di bidang akademik, Bu. Karena kan ini ranahnya kan literasi di bidang akademik dulu, ini kan membaca dan menulis dulu, karena kemampuan
sekolah dasar awal tuh ya itu nggak ada, belum ada yang lain, apalagi di kelas-kelas awal gitu kan. Jadi kalau bicara tentang keberhasilan, ya itu keberhasilan saya ketika murid saya bisa mengerjakan soal mencapai KKM, dan bonusnya adalah dia mampu berprestasi baik itu di sekolah ataupun di kecamatan, tingkat kecamatan, atau syukur-syukur dia bisa sampai ke kabupaten, provinsi, mengikuti lomba-lomba MIPA dan lain-lain gitu sih Bu. Oke. Dari berdasarkan obrolan kita tadi nih, pasti kan nanti ada gangguan gitu kan. Nah, gimana cara Bu Putri ngantisipasi gangguan yang bakalan terjadi nih? Gangguan yang pasti terjadi ada itu karena miskomunikasi. Ketika saya sudah melakukan komunikasi dengan baik, kemudian saya sudah membuat meminta perlindungan, ya maksudnya bukan perlindungan, kayak minta persamaan persepsi dengan kepala sekolah saya, insya Allah kendala-kendala itu nggak akan ada gitu Bu. Yang penting komunikasi yang baik antara guru, kepala sekolah, dan wali murid. Baik. Oke, jadi sekarang komitmen yang Ibu punyai untuk menjalankan rencana aksi itu apa? Komitmen saya yang pertama, saya ingin melakukan memberikan jam belajar tambahan full 1 minggu yang saya lakukan secara berkala dan berkelanjutan. Oke, dari komitmen tadi itu siapa dan apa aja yang bisa ngebantu Bu Putri untuk jaga komitmen itu? Kalau bicara siapa dan apa yang bisa membantu, yang jelas yang pertama tuh memang ya warga sekolah dulu Bu, kepala sekolah, dewan guru gitu kan. Jadi kalau ada miskomunikasi masih ada misalnya gitu ya, miskomunikasi saya dengan dengan wali murid, jadi kan mereka bisa membantu saya gitu, menjelaskan, oh ini loh tujuannya, ini loh harapannya, begitu. Jadi ya tetap warga sekolah itu tadi Bu. Baik Bu Putri, kita udah di hampir sesi akhir nih dari obrolan kita hari ini nih. Tindak lanjut apa yang ingin Bu Putri lakukan? Tindak lanjut yang ingin saya lakukan, saya ingin berkoordinasi dengan kepala sekolah, melakukan rapat sekolah secara sederhana, atau bila perlu saya ingin kepala sekolah saya mengundang komite untuk persamaan pendapat gitu Bu. Kemudian setelah itu saya akan mengundang wali murid untuk rapat bersama semua dari kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian saya ingin melaksanakan apa yang sudah saya rencanakan itu tadi. Begitu sih Bu sepertinya. Oke, berarti nanti kalau sudah koordinasi dengan kepala sekolah dan dewan guru, kita ngobrol lagi ya. Saya pengen banget nih dengar cerita-ceritanya ya. Oke, siap Bu. Oke. Ya udah, aku ada jam nih ya. Semangat ya Bu Putri ya. Semoga anak-anaknya bisa berhasil mencapai KKM dan jam tambahannya bisa terlaksana. Amin. Aku tuh diam tuh sambil mikir gitu Bu. Iya. Ya mudah-mudahan berhasil gitulah ya. Apalagi udah sharing sama ibu. Aku tuh seneng banget loh karena kayak ada tercerahkan gitu loh dengan dengan keluhanku tuh kayaknya ada jalan gitu loh. Makasih Bu ya. Oke. Tetap semangat Bu Putri ya. Makasih. Assalamualaikum. Bagus sekali ya Bu, dari coachingnya, dari praktik coaching yang sudah dilakukan. Kira-kira nih apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching ini yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan sudah terpenuhi ya Pak? Alhamdulillah sudah terpenuhi Pak. Hari ini yang sudah saya lakukan itu saya sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka sesuai dengan alur tirta. Itu sih Pak yang sudah saya lakukan. Jadi si coach tadi itu bisa menggali kekuatan dan kesempatan. Dia juga udah tahu ada hambatan, tapi coach itu sudah dapat solusi dari hambatannya, sehingga coach bisa merencanakan apa yang akan dia lakukan gitu sih Pak.
Baik. Kalau saya melihat dari apa yang saya lihat dan apa yang saya dengar, kemudian saya catat ya, ada beberapa alur tirta memang sudah dilalui secara baik dari ketika menanyakan tujuan, kemudian melakukan identifikasi permasalahan, kemudian menanyakan rencana aksi, serta menuntun atau membimbing si coach ini bisa melakukan tanggung jawab dengan kegiatan yang akan ia laksanakan. Merupakan satu prestasi yang baik Bu ini. Hanya saja sedikit mungkin terlihat ekspresinya ini ya, perlu banyak berlatih ya, sebagaimana kita biasa masih dalam keadaan belajar juga, jadi sama-sama banyak berlatih. Kemudian ada menyampaikan persepsi dulu ketika Ibu hendak melakukan pertanyaan berikutnya ini, menanyakan, maksudnya mengulangi sedikit pembicaraan dari si kunci untuk menanyakan persepsi apakah sama yang ingin dituju, seperti itu. Baik, Pak. Baik Bu, dari kegiatan coaching ini tadi, kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan lebih terhadap kemampuan yang sudah Ibu miliki? Kemampuan yang ingin dikembangkan lebih itu saya ingin lebih konsisten menerapkan kompetensi coaching ini di sekolah Pak, dengan rekan sejawat, dengan murid, dengan orang tua gitu kan, supaya bisa berkelanjutan, seperti itu sih Pak. Baik, terima kasih Bu. Kayaknya udah cukup nih waktu kita. Terima kasih banyak atas waktunya. Iya Pak, saya juga. Untuk saya. Terima kasih Putri Ayuni, mudah-mudahan kita semua sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini perkenalkan, nama saya Tri Ayuni dari SD 2 Budidaya, calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Lampung Selatan. Di sini saya akan melakukan kegiatan observasi atau pengamatan terhadap kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh 2 rekan calon guru penggerak angkatan 6. Mereka adalah Bapak Rudik Samsul selaku coach dan selaku coachi, dan Ibu Putri Bulansari selaku coach yang akan melaksanakan kegiatan coaching hari ini. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Putri. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah sehat. Ibu gimana juga kabarnya? Alhamdulillah, tentunya sehat dan bahagia. Oke, itu yang diharapkan. Baik Bu Putri, di sini saya akan melakukan observasi atau pengamatan dari kegiatan coaching hari ini. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah Bu Putri bersedia kegiatan coaching hari ini saya amati dan saya nilai? Tentunya sangat bersedia dong Bu, karena dari ini yang saya tunggu-tunggu lah kegiatan ini, karena dari observer, dari pengamatan itu kan bisa jadi refleksi saya sebenarnya udah bisa belum sih jadi coaching dan melakukan kegiatan coaching gitu loh. Baik, dari kegiatan coaching hari ini saya akan mengambil rekaman dari awal hingga akhir ya Bu Putri ya. Apakah diizinkan? Siap, sangat diizinkan Ibu. Baik, sebelum kegiatan coaching ini dimulai, saya ingin menanyakan beberapa hal kepada Bu Putri selaku coach. Yang pertama, Bu Putri, sebenarnya kompetensi coaching apa sih yang mau dikembangkan oleh Bu Putri melalui kegiatan coaching hari ini? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu coaching dengan alur tirta sih Bu, di mana mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberdayakan coach
mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kepada Koci sehingga menimbulkan ide-ide baru gitu sih Bu. Oke, baik. Selanjutnya nih Bu Putri nih, kompetensi mana sih yang mau diobservasi lebih spesifik dari kegiatan coaching hari ini? Yang lebih spesifik sih kegiatan coaching dengan alur tirta Bu, dimana itu kan ada tujuan, identifikasi, aksi nyatanya dan tanggung jawabnya, itu yang pengen dispesifikin gitu. Oke, dari kegiatan coaching hari ini dan kompetensi yang spesifik ingin diobservasi, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa indikatornya? Sebenarnya indikator yang ingin saya capai itu cukup sederhana. Yang penting saya bisa mencapainya dengan baik gitu Bu. Yang ingin saya capai itu bisa melakukan proses coaching dengan alur tirta secara baik. Itu saja Bu. Baik, silahkan Bu Putri lanjutkan kegiatan coaching hari ini. Semoga kegiatan coaching hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Saya akan mengamati dan mencatat dari jauh kegiatan coaching hari ini. Silahkan dilanjutkan Bu Putri. Siap Ibu. Assalamualaikum Bu Putri. Waalaikumsalam Pak Rudik. Apa kabar nih Pak? Alhamdulillah baik ini. Baik. Ada apa Pak? Gimana? Ada waktu ya? Ada. Ini kan mumpung lagi istirahat juga. Ada apa Pak? Kayaknya kayak mau ngobrol nih kayaknya kalau saya lihat dari aura-auranya ini. Iyalah positif, saya mau ngobrol. Mau saya pengen ngobrol ini tentang hasil ujian akhir semester di semester ganjil ini. Ada beberapa siswa yang nilainya ternyata sangat rendah. Mau gimana caranya gitu untuk mengatasi daripada kekurangan siswa ini tadi. Oh iya. Tapi sebelumnya Pak pengen nanya nih saya nih. Sebenarnya Bapak tujuannya gitu, tujuan apa sih yang mau Bapak dapatin dari kegiatan kita ngobrol kayak gini, coaching kayak gini ya? Apa sih tujuannya Pak? Ya tujuannya saya bisa mencari jalan keluar dengan bisa menentukan langkah mana dulu yang bisa saya lakukan untuk mengatasi daripada kekurangan yang siswa miliki ini tadi. Oh iya. Ini nilainya kok sangat kecil. Mesti saya melakukan langkah apa yang harus saya lakukan. Iya. Kemudian dari permasalahan Bapak itu tadi ya, siswa yang ABCD itu tadi, sebenarnya Bapak memiliki kekuatan apa sih yang bisa Bapak lakukan gitu? Ya kekuatan ya ada sih Bu. Dari segi waktu saya punya waktu banyak luang. Kemudian dari segi kesempatan saya punya kesempatan. Kemudian yang terpenting saya memiliki keinginan bagaimana menuntun peserta didik ini untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Iya benar-benar. Saya berupaya berikan yang terbaik pada peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang ia miliki. Berarti kekuatan yang Bapak miliki sebenarnya banyak sekali Pak ya, terutama ya niat itu tadi Pak ya, niat Bapak untuk gimana caranya peserta didik ini mencapai hasil yang baik gitu kan Pak ya. Iya. Kemudian Pak, kalau saya lihat gitu ya, kalau saya ingin bertanya skala yang sudah Bapak miliki atas apa yang sudah Bapak lakukan sampai saat ini tuh kira-kira ada di skala berapa Pak kalau rentannya 1 sampai 10 gitu? Kalau untuk skala dari kegiatan belajar ya yang saya lakukan itu ya Iya. kisaran 5 lah begitu. 5, iya. Tapi itu ingin ditingkatkan nggak sih Pak? Dari 5 itu menjadi berapa gitu? Ya saya tingkatkan lah paling enggak 7 kali ya. Bapak sudah punya kekuatan, kemudian skalanya ingin ditingkatkan. Terus peluang apa yang ada sebenarnya Pak
peluang yang Bapak miliki itu apa, yang mau Bapak ambil itu apa gitu. Kalau peluang yang saya miliki, pertama jumlah siswa itu kan sudah sesuai dengan idealnya, satu kelas 28, itu satu peluang, sehingga untuk memperhatikan dari kegiatan siswa itu secara optimal bisa dilakukan. Gitu, ya. Dan dari segi sarana prasarana, dari buku semua siswa memiliki buku dan disediakan oleh sekolah. Kemudian saya juga menyediakan pembelajaran yang sifatnya menggunakan media-media yang beragam sehingga melakukan pembelajaran yang bervariasi. Oh iya. Ada nggak Pak hambatannya? Hambatannya ya banyak sih, Bu. Tapi saya ambil singkat saja yang paling banyak hambatan ya. Karena terkait dengan tugas saya kan punya tugas tambahan sebagai bendahara gitu. Jadi ketika kita mau betul-betul fokus ke siswa, ternyata ketika ada tugas tambahan, nah tugas tambahan ini memaksa menyita waktu saya untuk melakukan tugas tambahan tersebut daripada melakukan bimbingan terhadap siswa gitu. Iya Pak. Jadi agak repot juga Pak ya. Dimana kalau jadi bendahara tuh kan banyak sekali yang harus dikerjakan gitu. Belum untuk hal lain, untuk siswa dan lain-lain gitu ya Pak ya. Kemudian Pak, Bapak punya solusi nggak atas hambatan-hambatan itu tadi Pak? Kalau sementara solusi ya saya berbagi tugas dengan tim yang sudah ada. Jadi dengan terkait kalau pelaporan itu kan ada yang manual dan online, maka saya coba mengerjakan yang online, kemudian ya tim yang lain mengerjakan yang offline-nya atau manualnya. Oh ada tim bos di sekolah Pak ya? Iya betul. Ya, benar. Oh itu udah termasuk solusi dan strategi Bapak ya, caranya mengatur membagi pekerjaan Bapak dengan tim bos itu tadi ya. Kemudian ukuran keberhasilan dari semua ini apa Pak? Misalnya Pak, yang mau Bapak capai, ukuran keberhasilannya itu seperti apa gitu? Kalau menurut saya, ketika anak ini nanti, ini kan ada 2 orang anak ya yang termasuk lemah dalam pelajaran matematika, ada peningkatan lah begitu, ada peningkatan kemampuan belajar yang diharapkan minimal dia ini bisa mengikuti pelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang ada begitu. Kalau selama ini yang terjadi kan sangat tertinggal jauh begitu dengan potensi siswa-siswa yang lain. Iya. Tapi Pak, kalau dari solusi, strategi itu udah Bapak jalankan, kemudian masih nggak berhasil nih, antisipasinya gimana itu Pak kalau udah begitu? Oh iya, saya akan mencoba melakukan refleksi kembali, kemudian melakukan observasi, yaitu tentang profil belajar orang tua pada wali muridnya. Di mana saya akan bertanya kepada orang tua tersebut kegiatan yang dilakukan anak itu dari mulai tidur, bangun tidur sampai tidur lagi begitu. Oh iya. Selain dari tim bos, teamwork ya Pak ya, teamwork laporan bos itu tadi, ada nggak sih Pak yang lain yang bisa membantu kegiatan Bapak ini sampai ketercapaian hasil peserta didik ini meningkat? Itu ada nggak yang membantu, apa dewan guru lain atau siapa gitu? Oh, ada teman sejawat. Oh iya. Kelas itu, guru kelas. Saya kan paralel tuh ngejarnya. Saya kelas 5A, kemudian Bu Siti Wuryadi guru kelas 5B. Oh iya. Mungkin nanti akan saya jadikan rekan sejawat untuk coba membantu mengatasi solusi yang memberikan solusi mungkin. Bisa kolaborasi. Informasi ya kepada saya ketika saya melakukan proses bimbingan kepada kedua anak tersebut. Iya, benar-benar. Terus Pak,
tindak lanjut setelah ini Bapak mau ngapain? Tindak lanjutnya apa? Mungkin yang terdekat ya, yang terdekat yang paling memungkinkan. Ini kan nanti mau bagi rapot hasil semester 1 ini. Saya akan melakukan pertanyaan kalau memanggil wali murid untuk kita mengetahui profil belajar siswa ketika. Oh iya gitu. Biasa di rumah. Kita nanti akan terjadi komunikasi dengan orang tua kepada saya, dan mungkin saya nanti akan bisa mengambil langkah tindak lanjut apa yang mesti saya lakukan dengan kaitannya profil belajar siswa ini tadi. Iya. Gini Pak, kita kan udah melakukan percakapan coaching ini ada hampir 10 menit, 13 menit Pak ya. Gimana kira-kira perasaan Bapak setelah kita ngobrol kayak gini? Apa ada solusi apa bagaimana perasaan Bapak? Ya, saya sih alhamdulillah sih terserahkan Bu, bisa ketemu dengan Ibu ini. Tadinya saya mau bingung mau berbuat apa nih. Sekarang saya sudah mulai ada jalan keluar. Yang pertama kali saya harus lakukan adalah menanyakan profil belajar orang tuanya. Iya. Kemudian saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saya terkait dengan kendala 2 siswa ini tadi. Iya Pak. Jadi alhamdulillah tercerahkan sedikit Pak ya dengan obrolan-obrolan kita ini Pak ya. Nggak sedikit sih Bu, banyak. Oh banyak Pak, alhamdulillah. Tetap semangat Pak Rudik ya. Mudah-mudahan apa yang diharapin bisa tercapai dengan baik, dan lebih ini aja capaian belajarnya tuh meningkat gitu, seperti yang Pak Rudik harapin. Terima kasih Bu ya. Ya sama-sama Pak. Iya sama-sama. Senang. Kita sehat selalu. Amin. Senang lo bisa ngobrol sama Bapak tukar pengalaman gini. Baik Bu. Iya Pak. Baik Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Putri, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar ya kegiatan coaching hari ini ya. Baik Bu Putri, dari kegiatan coaching yang sudah dilaksanakan hari ini nih, apa saja sih yang udah Bu Putri lakuin saat coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Ya baik, dari coaching yang sudah saya laksanakan, saya sudah mencapai indikator yaitu coaching sesuai dengan alur tirta Bu. Saya sudah menanyakan dengan urutan-urutannya, yaitu tujuannya, identifikasinya, identifikasi permasalahannya, kemudian sampai dengan ke tanggung jawab dan tindak lanjutnya, begitu Bu. Baik, di sini saya sedikit menyampaikan catatan hasil observasi berdasarkan kegiatan coaching hari ini ya Bu Putri ya. Yang pertama karena tadi kompetensi yang ingin diobservasi adalah kompetensi coaching dengan alur tirta, Bu Putri sudah berhasil atau sudah melaksanakan dan mengajukan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, dengan alur tujuan, dilanjutkan dengan identifikasi, kemudian dilanjutkan ke rencana aksi, dan juga dilanjutkan dengan menanyakan tanggung jawab dari si coachi, seperti itu. Dan Bu Putri sudah juga berhasil menggali potensi dan mendapatkan sehingga coachi itu berhasil mendapatkan solusi dari permasalahan yang didapatkan tadi, seperti itu Bu Putri ya. Selamat Bu Putri, tetap semangat dan tetap terus belajar, seperti itu ya Bu Putri ya. Terima kasih Bu. Baik, ini satu lagi nih yang mau saya tanya ini, dari kegiatan coaching hari ini nih, kompetensi apa lagi sih yang mau dikembangkan sama Bu Putri? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kekreativitasan saya untuk bertanya kepada coachi untuk menimbulkan hal-hal baru atas masalah yang
Koci hadapi gitu sih Bu. Jadi kayak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot gitu loh Bu. Baik, semoga kedepannya bisa dilaksanakan lagi ya Bu Putri ya. Selamat sampai jumpa kembali dalam kegiatan coaching selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak Ibu, saya Putri Wulansari, saya berasal dari SD Negeri 1 Talang Baru. Saya juga merupakan calon guru penggerak angkatan 6 di Kabupaten Lampung Selatan. Saya akan melakukan kegiatan observasi atau saya akan melakukan observer untuk kegiatan coaching yang akan dilakukan oleh dua rekan sejawat saya, rekan CGP, yaitu yang pertama Bapak Rudik Samsul dan Ibu Tri Ayuni. Di sini Bapak Rudik Samsul berperan sebagai coach maksudnya, dan Ibu Tri Ayuni berperan sebagai coach gitu. Baik, Assalamualaikum Pak Rudik. Waalaikumsalam Bu Putri. Ya, bagaimana Pak Rudik kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat ya. Gimana sehat? Alhamdulillah sehat juga ini Pak. Tentunya sehat dan bahagia ya Pak ya. Iya Bu. Iya. Ya, Bu Tri Ayuni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillah tetap sehat dan semangat. Iya, Alhamdulillah. Baik, saya sebelum melakukan observer, ada yang mau saya tanyain dulu nih sama Pak Rudik nih selaku coach ya. Pak Rudik, sebenarnya bersedia nggak sih Bapak untuk saya amati dalam kegiatan coaching hari ini? Bersedia Bu. Bersedia Sangat ya Pak. Alhamdulillah. Kemudian kompetensi apa yang akan dikembangkan? Dalam kegiatan coach ini tentunya kompetensi yang saya ingin kembangkan, saya mampu menerapkan alur tirta ketika melakukan proses coaching, dan mulai menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, kemudian tanggung jawab begitu Bu. Ya. Kemudian kompetensi spesifik yang akan Bapak lakukan itu apa Pak pada kegiatan coaching hari ini Pak? Untuk kompetensi spesifik, saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga si coach ini bisa menemukan solusi permasalahan yang dia hadapi. Iya. Kemudian Pak, apa indikator ketercapaiannya Pak? Indikator ketercapaiannya, saya mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh iya. Kemudian si coach mampu menemukan solusi yang Iya. diharapkan dengan kekuatan yang dimiliki. Iya Pak. Baik, itu ya Pak ya. Jadi indikator ketercapaiannya tadi adalah menciptakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Mohon izin Bapak dan Ibu, apakah bersedia percakapan kegiatan coach ini saya rekam? Bersedia ya? Iya Bu. Siap, bersedia Bu. Ya, bersedia. Silahkan Bapak Ibu, kegiatan coachingnya dimulai. Saya akan berperan sebagai observer yang mengamati kegiatan coach yang Ibu Bapak lakukan. Silahkan. Assalamualaikum Pak Rudik. Waalaikumsalam Putri. Ada waktu nggak ya Pak ya? Saya pengen ngobrol sedikit nih. Oh iya, bisa. Ada waktu saya. Kebetulan lagi jam istirahat nih. Gimana? Ada yang mau dibicarakan? Saya tuh lagi sedikit dapet problem gitu di kelas itu tuh problem tentang anak-anak sih yang saya ajar di kelas gitu kan. Jadi mereka itu kan ada beberapa anak itu yang berangkatnya siang, jadi nggak melaksanakan piket setiap harinya itu sih Pak. Oh iya, berarti tentang
kedisiplinan terhadap waktu ya mungkin ya. Oh iya iya. Kira-kira dari obrolan ini apa yang ingin Ibu dapatin sih? Kalau Ya. boleh tahu. Yang mau saya dapetin sih itu saya ingin motivasi disiplin anak itu timbul dari dalam diri anak sih. Jadi anak-anak itu punya motivasi intrinsik untuk disiplin berangkat lebih pagi, kan akhirnya merembet ke kegiatan piket yang sudah terjadwal gitu sih Pak. Oh iya. Jadi yang ingin Ibu dapatkan itu motivasi intrinsik ya dari anak ya tentang kedisiplinan. Baik Bu, kalau boleh tahu nih menurut Ibu idealnya motivasi intrinsik yang timbul dari anak itu yang seperti apa sih Bu? Menurut Ibu? Motivasi intrinsik itu yang ideal tuh yaitu anak itu bisa berangkat pagi itu tanpa diudak-udak apa ya diudak-udak itu bahasanya tanpa disuruh-suruh sama ibunya atau bapaknya atau yang nganterin gitu loh. Jadi dia itu tahu kalau jam sekolah ya berangkat lebih pagi gitu. Jadi nggak asal-asalan atau dia berangkat lebih pagi karena dihukum sama gurunya itu. Yang ideal itu seperti itu, dia punya disiplin tapi karena kesadaran diri sendiri bahwa sebenarnya disiplin itu ya baik dan penting untuk anak itu gitu sih Pak. Oh iya. Jadi tentang penanaman nilai disiplin kepada anak mungkin Bu ya. Jadi ini baik Bu. Nah sekarang saya kalau boleh tahu nih kondisi real yang sekarang anak-anak yang Ibu anggap kurang disiplin itu bagaimana sebenarnya? Kondisi realnya itu sebenarnya sih kalau dari skala atau dari perhitungan sih nggak semua, hanya beberapa anak yang berangkatnya siang. Namun kan ketika anak berangkat siang gitu kan, alhasil kan nggak piket gitu kan. Nah, Ya, ketika nggak piket kan otomatis teman-teman yang sudah punya motivasi intrinsik untuk disiplin lebih pagi terus menjalankan piket setiap hari itu jadi bahasanya itu jadi iri gitu loh. Ah bu, dia lo berangkat siang, akhirnya kan nggak piket gitu sih. Realnya itu di kelas sebenarnya nggak banyak, kurang dari 10 atau bahkan nggak nyampe 10 antara 5 atau 6-an. Cuman dampaknya itu mempengaruhi dari teman-teman yang memang sudah disiplin itu sih Pak. Realnya itu kayak gitu. iya iya. Tentang disiplin kegiatan piket kelas ya Bu ya. Ya pasti menjadi harapan Ibu bisa terlaksana dengan baik ya mungkin seperti itu. Coba nih kalau menurut Ibu kondisi yang diharapkan dari anak tersebut kira-kira seperti apa Bu? Kondisi yang diharapkan sih sebenarnya bukan cuman piket kelas ya Pak ya, karena di sekolah saya itu kan termasuk luas gitu kan. Satu, bukan sekolah di kota, jadi belum papingan semua, masih banyak area yang rumput, masih banyak area yang bahkan tanah gitu kan. Jadi masih banyak adik-adik kelas yang buang sampah sembarangan. Jadi untuk kelas saya itu karena termasuk kelas tinggi, saya megang kelas 5. Jadi anak-anak itu punya jadwal piket setiap harinya. Saya buat sebuah keyakinan bahwa lingkungan sekolah itu tanggung jawab kita semua. Jadi mereka tiap pagi itu wajib berangkat lebih pagi untuk melakukan operasi semut bareng-bareng gitu Pak. Karena posisinya kan sekolah di desa, terus belum papingan, masih banyak rumput, masih banyak sampah gitu kan. Nah, yang saya harapkan sih itu si anak itu berangkatnya bisa sesuai jadwal, maksudnya itu kurang dari minimal 10 menit sebelum bel lah. Jadi bisa bareng-bareng sama temennya untuk melakukan peduli lingkungan itu. Baik Bu, berarti tentang menanamkan keyakinan ya bahwa jaga lingkungan itu
adalah tanggung jawab bersama, mungkin seperti itu Bu ya. Jadi yang saya tangkap nih, kira-kira dari obrolan tadi dan permasalahan yang dihadapi dan yang ingin Ibu cari solusinya, apa nih rencana Ibu untuk melakukan hal tersebut? Rencananya yang pertama saya akan menanamkan keyakinan kelas dulu ke anak-anak gitu kan. Itu. Jadi saya memberikan pemahaman tentang keyakinan ke anak-anak. Yang kedua, saya akan memanggil secara empat mata anak yang berangkatnya nggak bisa pagi itu untuk saya lakukan restitusi gitu sih Pak. Selanjutnya rencana yang jangka panjangnya itu paling akan saya bentuk kelompok untuk melakukan kegiatan peduli lingkungan setiap paginya, di mana kelompok itu ada ketuanya atau ada koordinatornya dari anak yang kelas tinggi supaya bisa ngebantu saya untuk ngordinir adik-adik kelasnya yang lebih muda gitu kayaknya Pak. Iya. Jadi banyak ya Bu ya kegiatannya. Yang pertama Ibu membuat keyakinan kelas begitu ya. Yang kedua Ibu membentuk regu. Oh, yang kedua Ibu akan memanggil pribadi dulu ya, cara orang yang dilakukan siswa tersebut. Kemudian yang ketiga Ibu akan membentuk kelompok ya Bu ya, supaya mereka saling mengingatkan lah, intinya seperti itu. Ya. Kira-kira Bu, dari ketiga hal yang Ibu akan lakukan ini tadi, kegiatan mana yang paling mungkin Ibu laksanakan terlebih dahulu? Yang terlebih dahulu karena permasalahannya si anak tadi ya, karena mempengaruhi anak yang memang udah punya disiplin gitu kan. Yang pertama sih saya mau manggil anak itu dulu deh secara empat mata, mau saya restitusi supaya dia sadar bahwa disiplin atau kebersihan itu udah jadi keyakinan di kelas dan di sekolah itu sih Pak. Oh iya, Ibu akan melakukan restitusi ya berarti kepada anak tadi itu gitu. Baik Bu, dalam program ini tentunya kan kita tidak bisa sendiri ya. Kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu atau ada nggak yang bisa membantu Ibu di melakukan program ini? Melakukan rencana yang ingin Ibu lakukan gitu. Ya yang jelas yang bisa ngebantu saya yang pertama pimpinan atau kepala sekolah dengan pembuatan jadwal piket setiap harinya gitu kan. Yang kedua itu rekan guru di sekolah, karena kan otomatis yang penerapan disiplin positif untuk menjaga peduli lingkungan itu kan diterapkan untuk semua satu sekolah gitu kan, bukan kelas saya sendiri. Jadi kan tetap butuh masukan dan bimbingan dari rekan-rekan yang lain. Nah, yang utama sih paling saya juga minta bantuan orang tua dari murid-murid gitu kan, untuk selalu membantu atau minimal nganterin anaknya itu nggak terlalu siang untuk mempersiapkan pagi-pagi tiap mau berangkat ke sekolah itu deh Pak. Berarti ada pertama kepala sekolah ya membuatkan peraturan, kelas dan paling murid ya supaya cepat begitu mungkin anaknya sampai di sekolah sudah tepat waktu 30 menit sebelum berapa tadi 20 menit ya? Iya 20 menit Pak. 20 menit ya 20 menit sebelum masuk sekolah. Baik Bu, ini dari obrolan ini tadi ini apa yang sudah Ibu dapatkan? Yang sudah saya dapatkan saya tercerahkan gitu Pak. Saya dapat ide untuk melakukan restitusi gitu ke anak, kan berhubung kan di calon guru penggerak di pendidikan guru penggerak itu kan kita sudah diajari dan dilatih tentang restitusi gitu kan. Saya hampir lupa dengan ilmu itu, tapi karena sudah
ngobrol sama bapak, saya ingat untuk manggil anak itu supaya ngapa nggak dilakuin restitusi gitu kan, untuk selanjutnya dikembangkan supaya anak bisa berangkat pagi dan program peduli lingkungan disiplin positif itu bisa merambah ke semua siswa di sekolah gitu Pak. Makasih Pak ya atas masukan dan idenya. Iya Bu, sama-sama. Jadi mau tanya nih sekali lagi, nih mau kapan nih realnya Ibu akan melakukan kegiatan yang sudah Ibu rencanakan? Saya mau mulai besok deh Pak. Besok saya akan manggil si anak secara khusus di kantor gitu kan. Iya. Oke, saya tunggu kabar baiknya ya Bu ya. Siap Pak. Kapan nih kira-kira bisa ngobrol lagi? Insya Allah kita lihat ini hari Senin deh Pak. 3 hari dari sekarang. Ya? Iya, kita lihat apakah si anak bisa langsung berangkat pagi atau enggak dari restitusi tadi. Iya, baik. Kalau sudah cukup. Ya, terima kasih Pak. Oh ya, sama-sama Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu sudah melakukan kegiatan ngobrol secara coaching ya kan. Tapi sebelumnya berdasarkan apa yang sudah saya amati, saya ingin bertanya nih kepada Coach atau Pak Rudik Syamsul ya. Ada tidak Pak atau apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Bapak inginkan gitu dari percakapan tadi itu? Indikator ada Bu, karena saya berupaya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Bu Tri Ayuni ini bisa mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, kemudian bisa memberikan rencana aksi, kemudian mengambil proses tanggung jawab gitu. Iya, baik Pak. Baik, saya akan menyampaikan hasil catatan saya ya Pak ya, yang saya catat saat Bapak dan Ibu melakukan kegiatan coaching tadi. Kegiatan coaching yang sudah Bapak dan Ibu lakukan sudah sangat sesuai dengan alur Tirta, dengan menggali pertanyaan yang berbobot gitu ya Pak, dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan sampai dengan tanggung jawab gitu. Tapi ada satu hal yang saya garis bawahi, Coach lupa menanyakan hambatan yang dialami Koci, begitu Pak, hambatan dari masalah yang dialami Koci. Tapi tidak apa-apa, untuk semuanya overall semuanya sudah baik dan sudah sesuai alur Tirta. Jadi insya Allah indikator yang diinginkan juga sudah tercapai sih menurut saya Pak. Kemudian ada atau tidak Pak kompetensi yang ingin dikembangkan ada lagi atau memang hanya itu saja Pak Rudi? Ya, banyak Bu kompetensi ya, yang saya kembangkan, terutama coach ini adalah suatu tindakan yang reflektif gitu. Iya, dan Pak. membutuhkan keterampilan khusus. Dan coach ini kaitannya dengan perasaan gitu. Jadi jangan sampai saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya nanti akan menimbulkan rasa diintimidasi atau rasa diinterogasi begitu. Ya, jadi intinya saya ingin belajar lagi bagaimana saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga mampu mengembangkan potensi yang dimiliki oleh si coach tersebut. Baik. Aja Bu, terima kasih. Iya. Baik, terima kasih Pak Rudik dan Bu Tri Ayuni. Selesai sudah kegiatan coaching kita pada hari ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kita lakukan hari ini bermanfaat untuk kita hari ini dan kedepannya lagi ya Bapak Ibu. Akhir kata saya mohon maaf kalau ada salah-salah untuk menyampaikan penilaian saya ini, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.